and subscribe ya guys. Asyik. Sekarang saya mau membaca channelnya Kativa. Jadi ya biasanya Kativa yang tanya-tanya, sekarang saya yang mau tanya-tanya. Rahasia nah. Kan saya hanya pengen tahu rahasia dan tipsnya orang aja. Iya, karena Kativa sering banyak ditanya, sekarang kita tanya Kativa. Tanya-tanya. Tapi jangan yang pribadi ya. Kativa, mungkin teman-teman kan nggak tahu. Baru cuma lo yang berani lo nanya-nanya kayak gini dibajak. Oke deh. Ya. Ya, yang pertama ya pengen tanya nih. Pasti teman-teman tahu Kativa kan? Ya cuma sering ngisi kota atau ngisi seminar, tahu kan? Kativa sebenarnya sih pelayanan di mana aja? Kalau itu boleh. Ini masih beri, ya kan awal-awal pasti langsung yang ini pribadi gak mungkin lah, gak mungkin. Iya. Awalnya ini dulu. Nah, ini bukan pembalasan kan? Karena kemarin kamu kalah, aku jalan-jalan kan, waktu di Caup, waktu Raden. Bukan. Oke. Kalau puji Tuhan, saya itu pelayanan kebanyakan di anak-anak, di mahasiswa, tapi juga di orang umum. Jadi saya juga di pelayanan di kampus, ngajar di sekolah. Saya penyuluh di Kementerian Agama, Kristen. Puji Tuhan saya juga ikut pelayanan di Bamak. Bamak itu di kabupaten untuk gereja-gereja. Saya di bidang anak. Saya juga pelayanan di berbagai tempat gitu. Dan di KKG banyak. Puji Tuhan lah, Tuhan kasih kesempatan. Nah itu kan Kativa punya channel YouTube. Terus ngeremin YouTube satu kan, terus banyak pelayanannya gitu kan. Nah, pengen tahu dong kan, Kativa gimana cara ngatur waktunya? Itu masih setuju. Ya, gimana cara ngatur waktunya? Mungkin orang-orang yang di luar sana kan mikir, Kativa kok kelihatannya sibuk banget, tapi kok bisa produktif terus tiap hari nih gitu. Satu, rezekinya orang single. Kalau pulang malam belum ada suami, belum ada anak, jadi itu salah satu nilai plus bagi para single yang belum married. Gunakan waktunya dengan semaksimal mungkin, potensi apa yang kita punya. Terus waktu itu sangat-sangat banyak, bisa ngapain aja. Jadi biasanya saya catat tadi ya rezekinya orang kalau belum menikah. Sepertinya Bapak Ibu juga yang menonton ini ngerasain yang sama dengan saya dulu ya. Jadi itu berkatnya orang kalau masih belum married. Terus yang kedua, saya suka melakukannya. Terus yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang positif di komunitas, di kegiatan. Jadi saya semakin sehat, semakin sukacita, semakin berdampak, makin banyak yang saling memberkati. Tapi saya juga tetap mengingat bagaimana saya mengasihi waktu saya buat orang lain untuk kegiatan, tapi juga harus ada me time. Me time-nya aku, iya. Ngapain kalau me time-nya aku kan? Me time-nya aku juga kan? Mungkin teman-teman juga pengen tahu me time-nya ngapain. Me time-nya aku yang pertama kan, with Jesus Christ, ya kan? Aku harus punya waktu tiap hari dengan Tuhan. Terus me time-nya aku itu dengan orang-orang yang enak buat ngobrol, apa adanya. Contohnya nih yang lagi nanyain budget gitu ya. Terus aku punya waktu untuk kayak santai sambil minum. Terus nonton. Aku suka nonton. Terus aku apa itu kan? Film-film yang itu loh, yang kayak edukasi, inspirasi, terus psikopat, pastoral, semua ya kayak iya tentang pokoknya nonton itu. Terus romantis juga. Ngapain aku tanya, itu nonton di bioskop atau bacakan ya? Iya, saya nonton di YouTube pokoknya. Kalau ada pas bioskop, kalau ada uang lebih untuk itu baru nonton. Tapi saya paling suka yang film itu loh, kalau nonton di YouTube animasi, terus kartun sama yang kerajaan-kerajaan, sama politik suka banget. Sama India, Sarung Khan. Tapi yang ngatur waktunya ya Bang Ege kan? Pertama kan
Iya. Aku lanjut. waktunya tadi itu ya, aku suka melakukannya. Aku tahu itu sesuatu yang bermanfaat buat orang lain dan aku, gitu kan. Terus aku punya me time sendiri dengan Tuhan, dengan diriku sendiri, atau juga dengan orang yang terdekat, gitu. Terus aku harus bisa mengasihi mereka waktu itu, tapi juga buat diriku sendiri. Tapi sama itu loh, jangan sampai timpang antara keluarga dan pelayanan dengan kegiatan kita. Aku usahain. Kemarin aku baru pulang tuh Kak, baru pulang dari sini Sabtu udah sore, tapi aku masih sempat peluk mamaku, masih ngobrol, terus aku bawa mainan sama keponakan, terus aku masih sempat ajak mereka main, renang gitu ya. Habis itu aku langsung latihan di gereja, malamnya aku masih sempat ke tempat pendeta, terus habis pulang aku masih ajak mereka makan, keponakan gitu, masih sempat ngobrol. Besoknya pelayanan, habis pulang pelayanan masih sempat pelayanan ke keluarga-keluarga. Sebelum berangkat lagi ke Purwokerto masih usahakan doa keluarga, sempat ngobrol sama orang tua dengan keponakan. Sedetik itu adalah anugerah. Jadi kalau dalam bahasa itunya, waktu itu adalah kairos, waktu itu adalah anugerah. Aduh, masih yang umum-umum lah, gue suka banget ya. Oke, ini kayaknya nggak umum nih, karena tadi kalau jangan ngorek ya, guys. iya, karena tadi Kak Tiwa bilangnya pertama kali itu karena masih single, iya kan? Iya kan, masih single kan? Nan, aku kakakmu kan Nan, tolong ya Nan. Iya. Nah, mungkin ya banyak yang di luar sana loh cowok yang ngikutin Kak Tiwa karena ngeliat Kak Tiwa kan mungkin ya sosok yang religi terus sama keluarga dekat dan gitu kan. Nah, itu kriterianya apa Kak Tiwa? Kriteria apa itu? Kriteria untuk pasangan itu. Aduh, nih nggak izin dulu loh, tiba-tiba bajak loh ya. Sebenarnya ini baru aku ngobrol dengan Tuhan sih, tapi harus cerita ya. Iya. Soalnya, oke deh. Nah, kriteria pasangan hidup yang utama, satu orang yang beriman sama Tuhan. Jadi nggak cukup seiman, tapi orang yang beriman dengan Tuhan. Beriman itu sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Dia lebih mencintai Tuhan daripada aku. Dia lebih mencintai Tuhan daripada dirinya sendiri. Itu number one. Terus yang kedua, cakep. Yes, pasti dong. Ya, cakepnya itu cakep dalam karakter. Karakternya dia harus cakep. Terus cakep dalam bekerja, bertanggung jawab. Terus cakep juga dia dalam fisik. Iya. Fisik jelas ya, karena Iya. kelihatan. Iya dong, kan kelihatan siang dan malam bareng dia. Tuhan kehendaki seumur hidup gitu loh, Nan. Oke, terus secara itu. Nah, itu apa itu anu itu. Secara TV. Yang ketiga, cowok itu harus yang lebih tua dari aku. Ya. Oh, silakan yang lebih tua dari Kak Tiwa. Nah, saya kan termasuk ke editing ya, nanti tak edit, tak kasih nomor WA-nya Kak Tiwa di sini, di video ini. Biar yang mau datang langsung chat pribadi personal gitu loh Kak Tiwa. Yang lebih tua usianya loh dari aku dan statusnya masih single. Masa suami orang kan? Itu nggak boleh, Mas. Masa suami orang. Aduh. Jangan Nan. Masalah nanti jadi pelakor ya. Itu terus mintanya sih yang itu penting banget nih. Yang satu visi misi. Aku kan suka melayani. Dia juga harus suka melayani Tuhan dengan caranya dia melayani Tuhan. Jadi Kak Tiwa nggak ini ya ngapain untuk Kak Tiwa suka dengan cara anak-anak juga dengan anak Enggak. Misalnya dia
lebih senang melayani dengan cara, dia banyak uang, memberkati orang. It's okay. Oh ternyata dia adalah dokter. Hai. Oh, atau lagi deket sama dokter nih, jangan-jangan gue lagi deket sama dokter terus nyapa lo biar nonton lo. Ya terus ternyata si dokter ini contoh loh, contoh. Contoh. Diedit ya, Okay. yang terus dia ternyata kan bisa melayani dengan merawat pasien. Terus kita bisa sharing, kita punya visi misi. Karena pelayanan itu kan apapun yang kita kerjain, kalau kita melakukannya dengan untuk Tuhan dan kita tahu itu sesuatu yang apa ya, berbuah, berdampak, it's okay gitu. Lagi kakak itu lanjutannya nih. Dia apa kelima dari seluruh malah. Aku suka ya itu sih ya, kalau yang lain-lain hal yang wajar. Kalau misalnya lebih tinggi atau lebih itu sih enggak, yang harus lebih tinggi dari aku, walaupun selama ini mantannya lebih tinggi. Physically ya cakep yang normal lah gitu ya, yang leader tuh aku suka banget cowok leader, swear. Karena latar belakangnya Kak, aku tuh kan biasa dari kecil itu strong, banyak persoalan, banyak tantangan. Itu aku diperhadapkan harus bisa jadi leader. Bahkan setelah itu aku harus kuliah, terus aku anak ketiga di tengah-tengah dari 6 bersaudara, aku jadi leader di antara adik-adikku karena kakakku waktu itu udah langsung dia merantau. Terus aku juga walaupun masih muda gini sudah sering jadi leader. Itu kan berkat dari Tuhan ya, kepercayaan. Aku biasa memimpin juga diriku sendiri, mengontrol. Nah aku butuh laki-laki yang diminum loh, sambil diminum, jangan terpesona loh mendengarkan. Ini dapat ilmu loh, soalnya dapat pengalaman hidup loh, karena aku kan lebih usianya lebih muda dari Kativa. Ya aku tahu lah, aku lahir duluan ya, lebih tua ya. Terus aku suka cowok leader. Nah belum ada yang tahu ini, belum kamu tuh loh, nanti sudah. Oke. Ini aman ya, mau tanya yang aman. Aman tapi tiba-tiba nanti kejutan. Iya, ini aman, cerita aman. Pernah nggak Kak titik terendah Kakak? Sering. Ya oke, kalau sering, yang titik yang paling terendah di Kativa tuh apa? Boleh di-sharingin nggak kira-kira? Semua orang punya titik terendah dan aku sering menghadapi itu dari aku kecil. Titik terendahku saat apa yang aku harapkan gak sesuai dengan kenyataan. Dan waktu aku baru sampai ke Jawa, di luar prediksi, di luar harapan, itu aku terima dan itu membuat aku shock, kaget. Sekalipun aku di depan orang waktu itu memoles diriku dengan sedemikian, karena aku orangnya suka cita, tertawa, aku banyak teman, aku bertopeng di antara itu. Ya, titik terendahnya itu ada saatnya saat kita bertopeng di depan orang, tahu nggak sih? Jadi bukan diri kita sendiri. Bukan diri kita sendiri, bukan karena aku bisa kontrol diri, bukan. Tapi sebenarnya semuanya kita kemas, kita buat seperti iklan yang bagus, tapi aslinya enggak. Itu titik terendah aku pada saat itu, dan aku benar-benar menghadapi keluarga yang enggak sesuai dengan harapan, dan sempat aku nggak bisa welcome dengan itu, nerima, nggak bisa nerima cukup lama, hampir 2 tahunan. Lumayan, itu bergelut, ada keputusasaan, nangis, crying terus. Aku ingat waktu setiap itu aku seringnya nangisnya sama Tuhan, tapi aku belum mengalami pertobatan. Tapi orang Kristen pelayanan wow banget gitu, dan aku mulai serius sungguh-sungguh itu menerima hal itu setelah aku kelas 3 SMA. Dan pemulihan total itu aku masuk kuliah. Itu puncak aku benar-benar bertobat, menerima Yesus secara pribadi.
Jadi teman-teman nih kalau misalnya Banyak banget. iya, kalau teman-teman lagi bertopeng nih kalau lagi kumpul sama temennya, ya mungkin temen Nggak gereja asik atau tahu. ya. Ini Kak Tiwa pernah mengalaminya. Pernah bertopeng, titik terendahku pernah mengalami yang namanya mengalami broken home. Ya, broken home. Ketika kita broken home, terjadilah broken heart. Ya, pasti banget. Pastilah semua. Ya. Nggak ke Terus anak, nggak ke ya, sama pola didiknya orang tua itu sebelum kita tobat serius ya, tobat sungguh-sungguh, pola didiknya orang tua itu nurun ke kita. oh, Nah, ada, pola ya, didik ada- yang ada tidak baik yang tidak baik diwariskan ke kita. diwariskan Secara ke nggak- kita. Nah, itu Oke. juga salah satu titik terendah di mana aku menyakiti saudaraku, cara mendidiknya. Karena aku harus tegas, aku harus disiplin, tapi yang sudah terbentuk dari aku sejak kecil, polanya yang salah aku gunain, aku lakukan itu juga buat adikku. Ya, bersyukurnya adikku kan, aku sudah bertobat, adik-adikku sudah mengampuni, aku juga udah minta ampun. Itu pernah titik terendah. Sekarang sih puji Tuhan kami sangat-sangat saling mengasihi. Iya, iya. Waduh, Karena gini ya banget aku lihat deh. juga, ya kalau sering main kemana Katiwa atau diajak Katiwa ngumpul sama saudara-saudaranya ya, kayak apa ya, kayak malah bukan saudara. Kalau aku ngeliatnya bukan saudara Kak, malah kayak teman udah. Iya, bahkan sama orang tua yang tadinya kita broken home, setelah terjadi pertobatan serius dengan Tuhan, itu proses ya, nggak ada yang instan. Nggak Sorry, ada. lihatnya yang sekarang. Lihatnya sekarang. Tapi yang kemarin Waktu jatuh ngalamin, bangun, nggak jatuh tahu, bangun nggak tahu kan teman-teman. Eh. Nah, ini Katiwa lagi sharing ini tuh. Kalau kamu nggak konten di sini, nggak pernah aku kan cerita ya. Iya, nggak tahu, aku juga nggak tahu juga ini kamu nggak. Ya ini nggak baca channelnya Katiwa. Dasar. Oke deh, itu Kak. Terakhir nih kayak terakhir. Mm. Aku kan ngelihat Katiwa sendiri ya, nggak ngajar di mana-mana pasti dekat sama murid. Kok bisa dan dasarnya itu apa? Bisa dekat sama murid, bisa main sama murid, terus Mahasiswa gitu ya. ya nggak cuma mahasiswa sih, karena Katiwa kan sempet seteman kerja sama aku dia sama Kristen ngejar kami juga kan. Nah aku ngeliat Katiwa juga ke anak-anak SMA itu kayak welcome, terus malah nggak kayak sahabat. Jadi pembelajaran itu nggak selalu di kelas, kadang di luar, kadang main apa itu. Karena aku juga ngeliat di SD Katiwa seringnya kayak gitu juga. Itu kenapa? Alasannya kenapa? Terus kok bisa kayak gitu kan? Mungkin kan yang temen-temen yang lagi nonton juga tahu Katiwa sering kayak gitu, cuma nggak berani tanya langsung gitu loh. Jangan-jangan ada yang bilang gini, itu belajar apa main ya gitu, itu belajar apa duduk ngobrol-ngobrol ya. Nah itu dia. Kadang kan orang ya kita bisa kontrol diri kita, otak kita, tapi kan kita nggak bisa kontrol otaknya orang lain. Otak orang lain pasti ada yang berpikiran positif, ada juga yang negatif. Nggak mungkin itu mikir positif semua. Nah, karena apa? Kalau dasarnya aku melayani mereka. Aku melayani dengan dasar bahwa mereka itu penting buat Tuhan. Jadi juga apa yang penting buat Tuhan itu penting kita lakukan dengan serius. Ya. Apa yang penting buat Tuhan, jiwa itu kan penting buat Tuhan. Jadi itu juga penting kita lakukan dengan baik, kita perlakukan dengan baik. Gitu. Terus aku juga memang jatuh cinta. Aku suka mengajar, melayani, ngobrol, berteman gitu. Terus anak-anak itu bukan bodoh gitu loh. Anak-anak itu bukan diabaikan, tapi perlu dirangkul, diajak sharing, diajak sahabat. Terus metodenya itu nggak bisa dengan metode zaman dulu yang aku dapat. Zamanku tahu nggak sih Kak? Nggak tahu lah. Tahu nggak sih? Nggak Ini tahu ada bapak kayak ibu gitu. guruku. Walaupun aku masih 30-an sih ya, masih muda ya. Tapi kalau ada bapak ibu guruku masih nonton, aku salah satu murid dari SD itu aku juara terus. Pengen terus ya kan? Iya. Kebalikan dari apa nih? Sama di hati kamu. Juara terus. Juara satu terus. Bahkan guruku di hari Sabtu itu ada yang Advent. Jadi setiap hari Sabtu aku menjadi guru buat teman-temanku kelas 6. Oh malah gantiin guru. Iya, karena guruku Advent.
kan ibadah Iya. ke sekolah. SMP aku juara lagi ketua gitu. Oh, ketua kelas juga atau ketua OSIS Iya. malah? Aku nggak ketua OSIS, ketua saya kira kelas, OSIS. terus juara. Hmm. Nah, dulu gurunya itu, nih masih ada ibu guru, masih aku ingat, dia ngasih tugas, udah tolong tulisin ya. Jadi aku tuh jarang punya catatan di buku, tapi aku selalu nyatet di papan tulis, kapur nih. Guruku pernah mukul ya, mukul itu kalau kami nggak disiplin pakai penghapus yang dia itu papan. Jadi kalau sakitnya luar biasa, kalau nggak dibedakin. Jadi dari rumah gak usah pakai bedak, pulang nggak pakai bedak gitu ya, benar. Terus suatu kali ada guruku juga, kami ditanya satu-satu. Setiap hari kalau kita salah, kita nggak bisa jawab tuh hidungnya ditarik, hidungnya ditarik. Nah, tahu nggak Kak? Nah, Anaknya jadi mancung atau enggak itu kan? harapanku sih, Mancung ya? sih tambah mancung. Nah, tiba-tiba dia tarik, kita semua diam. Ada yang namanya Eka. Hai Eka, kalau nonton channel ini, Eka tuh hari itu Pak Sinaganya galak. Kalau orang Batak kan gurunya namanya nggak boleh disebut, tapi marganya aja atau singkatannya. Pas bagiannya si Eka ditarik Kak Nan, ditarik ini hidungnya, saking kencangnya, ternyata yang keluar adalah lendir biru-biru kental. Wah kaget dia, kok kurang ajar ya katanya. Yang keluar apa? Dia sedang pilek yang luar biasa ya. Sudah belum banget. Ditarik gini keluar. Mulai dari saat itu gurunya menghukumnya tidak lagi Pakai tarik hidung. hidung. Semua tertawa, semua kaget. Yang tadinya pilek itu dia susah mapet ya, akhirnya keluar. Oh, malah sembuh ya? Akhirnya langsung sembuh itu. Dari saat itu guru Pak Sinaga, hai Pak Sinaga kalau nonton, masih ingat nggak Pak itu cerita lucu ya Pak? Ya mungkin ini ada dokter yang nonton terus malah cara penyembuhannya ditarik kayak gitu. Hai dok. Terus ditarik gitu ya. Mulai dari saat itu dia mukulnya pakai lidi. Lidinya itu sapu lidinya bukan segenggam, 2. Bayangkan kita itu kakinya tuh blang. Dipukul. Ada bekasnya. Kita tuh nggak kalah. Kita pintar. Kalau kita mau pulang karena bekas kaki kita tuh ada bekasnya, belangnya dipukulin, kita udah siapin kaos kaki yang panjang jadi nggak ketahuan orang tua. Karena zaman dulu kalau kita dihukum, orang tua bukannya marahin guru itu, Mana marahin kita nih? kita kenapa kamu bisa digituin. Nah kalau Kak, aku menggunakan metode itu ke zaman sekarang nggak bisa. Yang ada malah Katiwa dituntut sama orang tua murid. Puji Tuhannya belum pernah. Ada undang-undang sekarang. Ya kan? Undang-undang. Nah kalau aku gunakan itu untuk anak zaman sekarang nggak bisa. Tapi aku masih ingat ada satu guru di mana guru itu tahu pergumulanku. Aku dulu suka disuruh nyanyi ke depan dan laguku itu saat aku menyanyikan lagu itu guruku ikut nangis. Aku jadi ikut nangis. Mulai dari situ aku lihat ternyata seorang guru atau aku buat jadi dosen, aku belajar memahami latar belakang mereka. Di gereja aku melayani banyak orang, aku melayani bahwa kita itu butuh yang namanya sentuhan kasih, nggak perlu penghakiman, nggak perlu dipermalukan, nggak harus pakai hajar. Banyak metode yang bisa dilakukan untuk itu. Gitu. Ya apalagi anak-anak sekarang mau ditaruh kaku-kakuan nggak bisa, mereka udah beda generasinya. Generasinya yang Iya generasinya, mereka kreatif, mereka udah anak cerdas-cerdas, nggak diam pasif, enggak gitu. Terus orang tua sekarang juga hebat-hebat gitu kan, udah melayani anak-anak yang hebat. Asik lah, aku jatuh cinta sama anak-anak. Makanya sampai sekarang kan, yang sudah kerja di luar negeri sering video callan sama aku. ada juga ya kan? Ada sampai datang, Oh, iya. jauh-jauh datang nemuin saya, ngobrol sampai sharing gitu sampai saat ini. Dan Jadi komunikasi masih terjalin terus lancar ya kan? lancar. Setiap itu aku nggak sombong ya, itu karena anugerah Tuhan. Mereka selalu responnya mata kuliahnya bagus gitu, renungannya bagus, pengajarannya bagus, mereka ngerti tapi menyenangkan. Terus semakin bertumbuh dekat gitu, terus mengedukasi, jadi lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan gitu, teredukasi.
belajar dan belajar gitu kakak. Ada Enggak kayak gitu terakhir ya. Tadi kan bilangnya terakhir ya, beneran terakhir ini. Ya mungkin itu kan karena ya aku puas Anda. Enggak aku gak yang tanya yang aneh-aneh gitu atau secara privasi. Iya. Karena ya tahu juga loh, itu hal yang pasti ada hal yang privasi yang Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma kaget aja karena kamu langsung bajak gitu aja. langsung baca tanpa permisi dulu gitu ya. Dan aku nggak tahu yang ditanya itu sampai sedemikian gitu. Banyak sih kalau dibilang berbagi kesaksian, karena kita semua punya kesaksian hidup. Iya. Dan kesaksian hidup kita skenarionya macam-macam Tuhan kasih. Macam beda-beda. Nah, salibnya macam-macam. Iya. Tapi kalau aku jujur banyak banget, nggak bisa aku share di sini, mungkin berjam-jam bertahun banyak banget. Sesi berikutnya baca channel, nanti siapa yang baca channel Kativa selain Banyak aku atau banget. lagi gitu loh. Banyak banget, swear Bisa. banget. Thank you ya, sudah dibaca, sudah diajak ngobrol. Berani banget loh. Oke, mungkin cukup sekian Kak. Oh ya teman-teman mungkin yang belum subscribe Kativa, channelnya Kativa, udah tolong Please. like, comment, dan subscribe. Karena nantinya pasti ya akan ada konten-konten yang benar-benar berkati. Karena ya aku sendiri ya di sisi balik layar, aku di balik layar loh teman-teman, balik layar. Cuma sekarang baca channelnya Kativa. Aku benar-benar diajak Kativa untuk bikin konten itu terberkati banget, bukan di sekedar sisi waktu tag video. Kadang setelah tag video ngobrol sama pembicara itu pasti ada nilai-nilai atau value-value yang benar-benar Betul. bisa berkati aku Yes. juga gitu. Jadi ya mungkin itu karena aku terberkati, jadi aku juga mendorong teman-teman mungkin yang udah lagi nonton video ini cuma belum subscribe, minta tolong di subscribe, like sama komen. Thank you Kak. Mungkin sekian aja aku baca channel Kativa karena udah cukup panjang gitu. Minta tolong Kativa aja closing lah, biar closing video. Ya, ternyata hidup itu ada yang namanya kejutan seperti hari ini. Kak Nandita buat kejutan dengan baca YouTube saya. It's okay. Suatu saat teman-teman akan mendapatkan kejutan. Pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Bisa berbagi. Nah, bisa saling sharing. Cintailah Tuhan, cintailah dirimu sendiri, dan cintai sesama. Apa yang bisa kita gunakan hari-hari ini? Yuk, kita lakukan dengan sepenuh hati, sukacita, dan perbanyak belajar. Karena seumur hidup, long life education. Teman-teman, jangan sampai ada kebencian, settingan yang nggak perlu. Lagi bertopeng tadi ya. Bertopeng, sandiwara, ya dikemas, karena itu akan menjadi akar, menjadi hal yang tidak baik dan membuat kita tidak shalom, tidak damai sejahtera. Itu aja. Thank you ya, sudah Baca. ya. Terima kasih semuanya. God bless.